Baik, selamat sore. Saya Andriani CU, NPM 33180021. Saya semester 4A, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang jurnal. Judul itu regenerasi protokrom secara in vitro dan aklimatasi planlet anggrek, multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplam pada 6 genotipe tebu, dan induksi kalus dan optimasi regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro. Nah, yang pertama itu, anggrek mempunyai potensial komersial sebagai induk silang karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dan biru ungu. Tandan bunga yang besar dan tegak. Yang berikut, kultur jaringan itu sendiri yaitu solusi untuk mencegah hilangnya jenis-jenis anggrek di alam, yaitu membantu dalam perbanyak skala besar. Perbanyakan C. hartinahianum secara in vitro telah dimulai dengan pusat konservasi tumbuhan kebun raya. Nah, yang berikut ada beberapa tahapan pertumbuhan secara in vitro, yaitu percobaan multiplikasi protokrom, optimasi media untuk multiplikasi induksi akar, dan aklimatasi yang didahului dengan hardening C. hartinahianum secara in vitro. Nah, multiplikasi protokrom C. hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Nah, pada percobaan ini menggunakan bahan kecambah biji anggrek, yaitu protokrom itu sendiri. Nah, percobaan ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama berupa multiplikasi protokrom pada 5 taraf konsentrasi BA, dan tahap kedua itu yaitu berupa multiplikasi protokrom dari perlakuan terbaik pada tahapan pertama ditambahkan dengan 4 taraf konsentrasi. Nah, yang berikut itu induksi akar C. hartinahianum menggunakan IBA dan NAA secara in vitro. Percobaan induksi akar menggunakan eksplan tunas C. hartinahianum hasil regenerasi dari protokrom pada percobaan tahap pertama. Nah, yang berikut pra-aklimatisasi atau hardening dan aklimatisasi planlet C. hartinahianum. Nah, proses adaptasi planlet dilakukan terhadap suhu ruang kultur. Percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok. Yang berikut hasil atau pembahasan. Multiplikasi protokrom C. hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Nah, hasilnya itu yang dilihat dari hasil analisis statistik pada tahap optimasi multiplikasi C. hartinahianum dengan perlakuan media ditambah konsentrasi BA terbaik. Nah, yang berikut tahap induksi akar. Hasil analisis statistik untuk tahap induksi akar C. hartinahianum menunjukkan bahwa konsentrasi IBA dan NAA masing-masing sebesar 0,1, 0,3,5, tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah akar dan panjang akar. Nah, yang berikut tahap hardening dan aklimatisasi.
Kondisi planlet yang digunakan pada umumnya homogen, ditinjau dari jumlah stomata yang tidak berbeda antara perlakuan media dengan P sama dengan 0,62 untuk perlakuan media dan P sama dengan 0,85 untuk tipe hardening. Dari pengamatan sebelum dan setelah aklimatisasi atau 1 BSA. Hasil pengamatan klorofil pada daun sampel planlet dari tipe hardening 2 pada waktu sebelum dan setelah aklimatisasi menunjukkan kandungan klorofil yang paling tinggi pada media KCA dengan gula 20 gram, yaitu 1,19 chlorophyll content index. Nah, yang berikut itu multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotipe tebu. Nah, tebu itu sendiri, tebu dalam bahasa ilmiah itu Saccharum officinarum L. Nah, tebu itu merupakan salah satu tanaman budidaya yang paling penting di Indonesia. Yang berikut, subkultur merupakan proses perpindahan tanaman eksplan ke media baru untuk mendapatkan bibit yang banyak dalam periode waktu tertentu. Kultur tebu in vitro dapat memberikan respon yang berbeda-beda antar genotipe. Dalam produksi bibit secara massal perlu diketahui protokol perbanyakan yang tepat untuk masing-masing genotipe. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk menentukan jenis eksplan yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotipe tebu. Nah, yang berikut itu sumber eksplan berupa meristem yang diisolasikan dari ujung tunas apikal tebu. Eksplan diinkubasikan pada ruang kultur dengan suhu 2 sampai dengan 25 derajat Celcius dan intensitas cahaya 800 sampai 1000 lux selama 16 jam setiap hari. Jenis eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap daya hidup eksplan pada 3 taraf subkultur. Nah, yang berikut itu hasil analisis seragam menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotipe dan jenis eksplan, kecuali terhadap presentase daya tumbuh eksplan pada subkultur ke-6. Yang berikut, induksi kalus dan optimasi regenerasi 4 variasi pada padi melalui kultur in vitro. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi penduduk dunia terutama Asia. Selain itu di Indonesia beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Yang berikut eksplan yang digunakan adalah benih padi subspesies indica yaitu Ciherang, Cisadane, dan IR64 atau indica. Sebagai pembanding digunakan tanaman kontrol Teipel 309, yaitu padi dari subspesies Japonica. Media dasar yang digunakan adalah media Murasige. Sedangkan zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah bensil
adenine atau BA. Yang berikut, kalus yang non rizogenik adalah kalus embriogenetik yang dapat bergenerasi menjadi planlet. Pembentukan kalus embriogenetik ditentukan oleh sumber N di dalam media. Nah, yang berikut, pemilihan zat pengatur tumbuh merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan diferensiasi jaringan tanaman yang dikulturkan. Untuk meningkatkan keberhasilan regenerasi dan laju pertunasan, di samping sitokinin terdapat komponen organik lainnya yang mempunyai pengaruh fisiologis sama, yaitu thidiazuron. Senyawa organik tersebut merupakan derivat urea yang tidak mengandung rantai purin yang umumnya dimiliki oleh sitokinin. Yang berikut, tujuan dari proses aklimatisasi adalah untuk mengadaptasikan tanaman hasil kultur jaringan dengan lingkungan tumbuhannya yang baru. Hal ini disebabkan karena tanaman hasil kultur jaringan telah terbiasa tumbuh pada kondisi lingkungan yang kondusif dengan ketersediaan kandungan hara dan kelembaban yang cukup, sehingga setelah dipindahkan ke rumah kaca tanaman harus beradaptasi dengan lingkungan yang diaklimatisasi. Ternyata semuanya terdapat tumbuh dengan baik, walaupun pada awalnya proses pertumbuhannya terjadi sangat lambat. Baik, inilah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf.